Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Hari ini adalah hari Senin tanggal 11 September tahun 2023. Hari ini saya ingin sharing tentang sebuah pertanyaan dari rekan saya di mana dia menanyakan atau lebih tepatnya mengeluh kenapa dia sudah bekerja begitu lama tapi tidak kaya-kaya katanya. Tentu saja saya punya pertanyaan yang sama, kenapa saya tidak kaya-kaya gitu ya. Tapi saya yakin bahwa kata-kata kaya itu masing-masing orang memiliki makna yang berbeda. Sehingga saya tanyakan kepada rekan saya, kaya itu seperti apa sih yang Anda mau? Ternyata maksud dia kaya adalah sudah begitu lama dia bekerja, sudah banting tulang dan lembur-lembur segala, ternyata dia sampai sekarang masih belum mampu untuk membeli rumah. Anyway, teman saya ini adalah generasi milenial, dan ketika dia bicara begitu, saya langsung teringat dari kata-kata seorang teman yang mengatakan bahwa generasi milenial dan Z itu tidak mampu untuk beli rumah. Itu secara general ya, bukan secara individu. Tapi katakanlah kalau misalkan kita melihat beberapa generasi sebelumnya, generasi katakanlah boomer gitu. Begitu mereka umur 25, kemungkinan mereka sudah punya rumah. Kemungkinan mereka sudah settle keluarganya. Kemungkinan mereka sudah punya anak lebih dari 2, dan seterusnya dan seterusnya. Terlihat mereka lebih makmur. Begitu juga kalau misalnya kita melihat ke generasi selanjutnya. Ketika generasi selanjutnya mencari rumah itu sudah nggak gampang lagi, tidak mudah lagi. Mungkin mereka bisa mendapatkan rumah, tapi tidak dekat dengan aktivitas yang dilakukannya atau dengan pekerjaannya. Sehingga generasi itu biasanya membeli rumah itu jauh dari perkotaan, jauh dari kegiatan yang dia lakukan sehari-hari. Masalahnya adalah ketika generasi itu berganti dari boomer ke X ke milenial dan milenial ke Z, itu semakin lama rumah semakin tidak terjangkau. Kenapa terjadi seperti itu? Itu adalah suatu pertanyaan yang lumrah. Coba kita bahas lebih lanjut. Kenapa generasi sekarang itu tidak mampu membeli rumah? Saya tidak yakin dan saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan bahwa generasi sekarang malas, generasi sekarang tidak mau bekerja, generasi sekarang memang maunya healing terus. Saya yakin mereka bekerja sama kerasnya dengan generasi-generasi sebelumnya. Kalau misalkan saya lihat generasi sekarang memang tidak mampu membeli rumah, akhirnya mereka putus asa untuk membeli rumah. Nggak usah beli rumah lah, lebih baik ngontrak aja, lebih baik saya pakai untuk jalan-jalan saja, sehingga saya bisa mendapatkan experience daripada saya belikan rumah dan kemudian uang saya mati di situ, saya tidak mendapatkan experience dan kemudian rumahnya bobrok jauh pula. Saya pun akan begitu. Kalau misalkan saya sudah tidak mampu lagi membeli rumah karena rumahnya terlalu tinggi, ya buat apa beli rumah? Secara investasi, it doesn't make sense. Sehingga saya juga akan berpendapat lebih baik saya pakai untuk hal yang lain. Anyway, pertanyaannya lagi adalah kenapa tidak bisa membeli rumah sekarang? Salah satu hal yang membuat kita tidak bisa membeli rumah atau tidak menjadi kaya meskipun bekerja dengan sangat keras adalah daya beli. Terus, kenapa daya beli bisa berkurang? Apa sih yang menyebabkan daya beli itu berkurang? Salah satunya adalah inflasi. Kita lihat inflasi. Inflasi berapa? Kalau kita bicara inflasi, maka kita bisa tahu bahwa inflasi pada saat generasi boomer, generasi X, itu inflasinya gede-gede. 10%, double digit lah intinya. Di atas 10%. Sekarang sudah mulai membaik, yaitu single digit. So, inflasi itu kelihatannya lebih bagus sekarang daripada dulu. Tapi masalahnya, menurut saya, inflasi tersebut mungkin sangat misleading. Karena apa? Angka inflasi tersebut itu dihitung dari kumpulan barang-barang yang kita konsumsi. Of course, ada yang bahan pokok, di mana bahan pokok ini diatur oleh pemerintah sehingga dia tidak naik harganya. Tapi barang-barang yang tidak diatur oleh pemerintah, misalnya rumah, itu naiknya bisa gila-gilaan. So, kalau misalnya kita lihat, angka inflasi ini biasanya digunakan oleh company, digunakan oleh perusahaan di mana kita bekerja untuk mengadjust wages kita atau salary kita. Nah, ketika tiap tahun kita naik gaji, secara harfiah kita bisa naik gaji beneran. Secara harfiah gaji kita beneran naik. Secara absolut naik. Tetapi daya beli belum tentu. Teman-teman semuanya, at par dengan inflasi saja, itu daya beli kita kurang. Jadi, kalaupun kita naik gaji kita, barang-barang yang lain itu naiknya jauh lebih tinggi. Satu lagi,
Katakanlah kalau inflasi itu double digit, katakanlah, saya tidak yakin bahwa Anda akan naik gaji double digit juga. Ketika inflasi tinggi, perusahaan akan merasakan tekanan yang luar biasa untuk salesnya, sehingga gaji Anda pun akan diturunkan jauh dari inflasi. Tetap naik, tapi jauh dari inflasi. Inilah yang menyebabkan kita selalu ketinggalan. Makin lama, makin lama, makin lama, makin lama, makin ketinggalan, sehingga barang-barang yang di luar kontrol pemerintah ini naiknya jauh lebih tinggi daripada apa yang kita dapatkan kenaikannya. So, that's why makin lama kemampuan kita untuk membeli barang itu semakin kecil. Dan mungkin kita nggak kerasa, karena apa? Karena turunnya atau bedanya itu tipis-tipis. Ya, seperti kodok kalau misalkan Anda direbus pelan-pelan, kodoknya itu nggak akan loncat, tahu-tahu mati gitu aja. Karena dia nggak ngerasa. Sama dengan kita, teman-teman, inflasi jangan dianggap remeh, dan inflasi inilah yang saya percaya membuat kita semakin lama semakin miskin. Oke teman-teman, itu dulu. Sampai nanti. Cheers.